Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudara tani semua dimanapun berada. Semoga hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan, semangat yang kuat, serta keberkahan dalam setiap langkah mengolah tanah dan merawat tanaman. Bersama saya Arsana Anindita di channel Pegawai Kontrak, channel pertanian yang selalu hadir untuk menemani saudara tani dalam menambah pengetahuan, memperluas wawasan sekaligus mempererat rasa kebersamaan kita sebagai sesama pejuang pangan bangsa. Di sini, setiap pembahasan disusun dengan hati-hati, berangkat dari pengalaman lapangan dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Harapannya, setiap video bukan hanya menjadi tontonan, tetapi juga menjadi bekal nyata yang bisa membantu saudara tani dalam meraih hasil panen yang lebih baik, lebih berkualitas, dan lebih menguntungkan. Karena kami percaya, ilmu yang dibagikan dengan tulus akan kembali menjadi keberkahan. Maka dari itu, mari kita simak bersama dengan penuh perhatian dan rasa ingin tahu, agar apa yang kita pelajari hari ini bisa benar-benar bermanfaat untuk perjalanan pertanian saudara tani ke depan. Penggunaan lebih dari 1 atau bahkan sampai 3 merek insektisida dalam sekali semprot sudah biasa saudara lakukan. Mencampur beberapa merek insektisida ini dengan alasan biar lebih praktis, hemat waktu dan biaya, atau supaya insektisida lebih ampuh dalam mengatasi hama. Memang sekilas terdengar menguntungkan, tapi kenyataannya tidak semua insektisida cocok digabungkan. Ada yang aman dipadukan, ada juga yang tidak direkomendasikan. Bahkan ada yang benar-benar dilarang karena bisa berbahaya. Sebagai petani, saudara tani harus pintar memilih dan mengenali jenis insektisida. Jangan sampai niat ingin efisien malah berbalik merugikan. Kesalahan kecil dalam pencampuran bisa membuat daya kerja insektisida menurun, merusak tanaman, bahkan menyebabkan resistensi hama. Nah, khusus pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 4 jenis insektisida yang sama sekali tidak boleh dicampur. Berikut ini jenis-jenis insektisida yang dilarang dicampur dalam sekali penyemprotan. Pertama, jangan mencampur insektisida yang sama dalam golongan peritroid. Golongan piretroid merupakan tiruan atau analog dari insektisida botani yang berasal dari bunga krisan, tepatnya senyawa sinerin I. Cara kerja golongan ini adalah dengan mengganggu sistem saraf serangga, terutama saluran natriumnya. Akibatnya, saluran natrium pada saraf hama selalu terbuka sehingga saraf bekerja berlebihan dan akhirnya menyebabkan kematian pada hama. Nah, meskipun dalam satu golongan peritroid terdapat banyak bahan aktif dengan nama yang berbeda-beda, prinsip kerjanya tetap sama. Itu sebabnya insektisida sesama golongan peritroid tidak boleh dicampur. Menggabungkannya tidak akan menambah daya bunuh, justru hanya membuang biaya dan tenaga. Beberapa bahan aktif yang masuk dalam golongan peritroid antara lain lambda-sihalotrin, sipermetrin, alfa-sipermetrin, deltametrin, tetrametrin, permetrin, silofluofen. Jadi saudara tani, wajib perhatikan dulu bahan aktif insektisida yang akan Anda gunakan. Jika sama-sama ada dalam daftar bahan aktif golongan peritroid itu tadi, tidak boleh digunakan secara bersamaan. Beberapa merek insektisida dalam golongan piretoid, khususnya yang berbahan aktif sipermetrin maupun turunannya, cukup banyak beredar di pasaran. Misalnya, Decis dengan bahan aktif deltametrin, Jolt bahan aktifnya deltametrin, Sidametrin berbahan aktif deltametrin, Yasitrin berbahan aktif sipermetrin, Rizotin berbahan aktif sipermetrin, Matador berbahan aktif lambda-sihalotrin, Alika berbahan aktif lambda-sihalotrin, BM Lambda berbahan aktif lambda-sihalotrin, Imunit berbahan aktif alfa-sipermetrin. Meskipun merek dan bahan aktifnya terlihat beragam, semua produk tersebut tidak boleh dicampurkan satu sama lain. Alasannya sederhana,
Mereka memiliki mekanisme kerja yang sama, yaitu menyerang sistem saraf hama dengan cara mengganggu saluran natrium. Jadi, kalau dicampur sekalipun tidak akan menambah kekuatan daya bunuh. Justru hanya membuat saudara tani membuang biaya dan tenaga tanpa ada hasil lebih. Itulah sebabnya penting sekali bagi saudara tani untuk tidak sekadar mengenal nama produk, tapi juga memahami golongan bahan aktifnya. Dengan begitu, strategi pengendalian hama bisa lebih efektif, efisien, dan tidak sia-sia. Yang kedua, saudara tani perlu tahu, insektisida yang sama-sama dari golongan karbamat tidak boleh dicampur satu sama lain, meskipun mereknya berbeda. Beberapa contoh produk yang beredar di pasaran antara lain Furadan, Jordan, Danke, Metindo, Bestindo, Larvin, Benhur, dan Destelo. Semua merek tersebut mengandung bahan aktif dari golongan yang sama, seperti karbofuran, metomil, diodikart, maupun BPMC. Dalam klasifikasi internasional, insektisida karbamat masuk ke kode kerja 1A. Cara kerjanya adalah mengganggu sistem saraf serangga, sehingga hama akan berhenti makan, lumpuh, mengalami kejang-kejang, dan akhirnya mati secara perlahan. Jenis insektisida golongan karbamat ini umumnya dipakai untuk mengendalikan hama-hama daun dan pengunyah, terutama ulat-ulatan. Selain itu, juga efektif untuk larva lalat buah, kepik, belalang, uret, ulat geraya, orong-orong, hingga jangkrik. Namun, sekali lagi, meskipun mereknya berbeda, semua insektisida dalam golongan karbamat tidak boleh dicampur. Karena dengan mekanisme kerja yang sama, pencampuran hanya akan sia-sia. Daya bunuhnya tidak bertambah, justru membuat biaya dan tenaga saudara tani terbuang percuma. Yang ketiga, saudara tani perlu berhati-hati dengan insektisida golongan nikotinoid. Sama seperti dua golongan sebelumnya, produk-produk dalam kelompok ini juga tidak boleh dicampur satu sama lain, meskipun berbeda merek atau berbeda bahan aktif. Beberapa bahan aktif yang masuk ke golongan nikotinoid antara lain acetamiprid, clothianidin, dinotefuran, imidacloprid, nitanpiram, thiacloprid, thiamethoxam. Semua bahan aktif tersebut bekerja dengan mekanisme yang sama, yaitu menyerang sistem saraf serangga. Dalam klasifikasi Irak, golongan ini memiliki kode kerja 4A. Cara kerjanya adalah mengikat reseptor asetilkolin pada saraf hama, sehingga saraf menjadi terganggu, hama mengalami kerempuhan, berhenti beraktivitas, dan akhirnya mati. Di lapangan, cukup banyak merek insektisida nikotinoid yang bisa ditemui. Contohnya Mospilan, Andromeda, Trisagra, Tenchu, Besvidor, Confidor, Winder, Toram, Ares, Vertaco, dan masih banyak lagi merek lainnya. Namun, sekali lagi, meskipun nama produknya berbeda, bahkan meskipun bahan aktifnya berbeda, insektisida dari golongan nikotinoid tidak boleh dicampur. Alasannya sederhana, sistem kerjanya tetap sama. Jadi pencampuran tidak akan menambah kekuatan daya bunuh terhadap hama. Justru bisa membuat biaya bertambah dan hasil yang diperoleh tidak ada bedanya. Itulah kenapa saudara tani perlu lebih teliti. Bukan hanya mengenal nama produk di pasaran, tetapi juga memahami golongan bahan aktifnya. Dengan begitu, penggunaan insektisida bisa lebih efektif, efisien, dan tidak merugikan diri sendiri. Yang keempat, saudara tani juga perlu memperhatikan insektisida golongan spinosin. Golongan ini memang lebih sedikit dibandingkan yang lain, karena hanya terdiri dari dua bahan aktif utama, yaitu spinetoram dan spinosad. Keunggulan insektisida spinosin adalah memiliki kemampuan translaminar, artinya dapat menembus lapisan kutikula daun dan masuk ke jaringan bawah daun. Dengan begitu, hama yang bersembunyi di balik permukaan daun pun tetap bisa terkena racunnya. Cara kerjanya adalah dengan menyerang sistem saraf sekaligus otot hama. Saat racun masuk, neurotransmitter pada saraf hama akan terganggu, sehingga hama mengalami kejang-kejang, getaran hebat, menjadi lemas, lalu akhirnya mati. Beberapa merek insektisida dari golongan ini yang berada di pasaran
antara lain Endure, Tenano, dan Tracer. Inti dari pembahasan ini adalah insektisida yang masih dalam satu golongan, meskipun bahan aktifnya berbeda, tetap tidak boleh dicampur. Kenapa? Karena pencampuran seperti itu hanya akan menambah kadar bahan aktif, tapi tidak menambah kekuatan daya kerja insektisida. Hasilnya percuma, malah bisa merugikan. Selain itu, ada risiko besar yang perlu saudara tani waspadai, yaitu resistensi hama. Jika terus-menerus disemprotkan insektisida dari golongan yang sama, hama bisa menjadi kebal. Akibatnya, di kemudian hari hama semakin sulit dikendalikan, meskipun menggunakan insektisida yang dulu pernah efektif. Itulah sebabnya yang direkomendasikan justru sebaliknya. Gunakan insektisida dari golongan yang berbeda. Misalnya golongan spinositosin dipadukan dengan nikotinoid, atau karbamid dengan spinositosin, atau nikotinoid dengan piretroid. Intinya, beda golongan akan memberikan efek kerja yang saling melengkapi. Begitu juga dengan sifat insektisidanya. Ada insektisida yang bekerja secara kontak, ada yang bersifat sistemik. Jika digunakan secara bijak dan dipadukan dengan tepat, maka pengendalian hama bisa jauh lebih efektif dan berkelanjutan. Sampai di sini dulu penjelasan kali ini, semoga bisa menambah wawasan saudara tani dalam hal campur-mencampur insektisida. Dengan pengetahuan yang benar, hasil panen bisa lebih terjaga, biaya lebih efisien, dan hama pun lebih mudah dikendalikan. Saya Arsana Anindita, pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di video-video berikutnya di channel Pegawai Kontrak.